Bagaimana cara kita istiqomah dalam beribadah? Di sini dekat rumah sakit, pulang dari sini mampir rumah sakit. Untuk apa? Supaya istiqomah. Kita tidak pernah menghormati, menghargai sehat karena kita tidak sakit. Begitu lihat orang sakit, saya usahakan dalam sebulan sekali ke rumah sakit. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Ustaz, dari tadi yang sakit ibu melulu. Oke, kita ganti bapak. Assalamualaikum bapak. Waalaikumsalam. Bapak sakit? Sudah tahu kok nanya. Kura-kura dalam perahu pura-pura tidak tahu. Sudah gaharu cendana pula. Sudah tahu bertanya pula. Bapak sakit apa pak? Jantung koroner. Bapak sakit apa pak? Diabetes meletus. Bapak sakit apa? Asam urat. Bapak sakit apa? Kanker otak. Bapak sakit? Enggak ada yang enggak sakit. Maka disitulah baru kita sadar ternyata nikmat ini besar. Maka kalau mau istiqomah, sering-sering tengok orang sakit. Pulang dari sini, mampir rumah sakit. Kalau security-nya nanya, mau jenguk siapa mas? Semua yang di rumah sakit ini mau kujenguk. Aku mau mengambil pelajaran dari orang-orang sakit ini, wahai security. Hai security, kenapa kau tak pernah mengambil pelajaran? Nah, yang kedua, sering-sering lihat orang mati. Janganlah kasar Pak Ustadz, meninggal dunia. Nampak bendera putih berkibar, singgah. Nah, kuning. Tempat saya putih. Kuning. Terserah mau kuning, mau merah, mau hijau. Yang penting ada orang meninggal. Ada orang meninggal? Ada. Buka tutup wajahnya, cium. Tapi yakinkan sesama laki-laki. Jangan perempuan kau cium. Walaupun sudah mati, lakinya ngamuk. Saya nggak pernah nyoba. Buka. Betapa kita tahu dulu gagah perkasa, tegap berotot, punya kuasa. Setelah meninggal dunia, dingin kulitnya, sejuk macam es batu. Yang belum pernah mencium orang mati, terasakan ujung hidung senggol pipi dia macam es batu, sejuk, membeku, mata melotot. Tak ada satupun orang mati yang bisa memejamkan matanya. Semuanya dipejamkan orang lain. Makanya jangan langsung datang jenguk orang mati kalau nggak berani menjamkan mata. Biarkan dulu agak-agak antrian ke-5, ke-6. Datang ke sana, pejamkan matanya. Allahumma firli fulan ibni fulan warfa' darajatahu al-ghabirin. Betapa kita tak ada apa-apa. Antar sampai ke pemakaman. Tegak berdiri kau di samping liang lahat. Tengok ke dalam. Iya, kalau liang lahatnya seperti ini, penuh dengan bunga-bunga. Tidak ada saudaraku, kosong, hanya tanah. Kebetulan tempat itu tanahnya tanah merah, tanah liat. Habis hujan tadi, basah. Kata panitia penyelenggaraan jenazah, Pak, gimana? Ada air di dalam. Udah injek aja. Air naik. Karena ini tanahnya kebetulan dekat sawah. Begitu digali, hujan lebat, naik. Diletak ke bawah, naik. Diambil batu besar, timpa ke bawah. Mana tempatmu? Dulu rumah itu yang membuat engkau. Rumah itu yang mencarikan arsiteknya engkau. Tapi sekarang tidak ada sejengkal pun di rumah itu yang mau menerima engkau. Itu kamar papa dulu. Sekarang kamar brownies. Pertama, lihat orang sakit. Kedua, lihat orang mati. Ketiga, lihat liang lahat. Keempat, jangan putus sering ikut pengajian. Pengajian live maupun streaming. Bagaimana cara menemukan jodoh kita tanpa pacaran, Pak Ustadz? Ustadz Habib Kiai datang. Mereka punya banyak stok. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, Ustadz punya pesantren kan? Punya. Ustadz dekan fakultas syariah ada mahasiswi kan? Iya. Tolong carikan saya yang ada 4-4-nya Pak Ustadz. Kaya, cantik, bangsawan, dan berakhlakul karimah. Insya Allah mereka carikan. Ini ada orangnya rajin, tapi PC. Ini ada orangnya mancung, tapi nggak solehah. Oh, nggak mau juga. Ini yang ada. Ini cantik, bangsawan, keturunan orang baik, solehah, jilbabnya panjang. Yang ini aja, tapi baru meninggal. Kalau jodoh takkan kemana. Itu kata-kata indah, tapi harus ada usaha.
Ustadz ceramah diberi air minum. Ini nyindir nih, enggak. Diberi air minum. Diberi air minum. Lalu kemudian, apakah air minum itu memang sudah ditakdirkan untuk Ustadz? Iya. Coba kalau dia tidak mau berusaha menggerakkan gelas ke mulutnya. Dia cuma melihat aja senyum. Masuk air itu ke mulutnya. Tidak, harus ada usaha. Usaha. Anak-anak muda usaha. Enggak perlulah saya ajari anak muda. Tanya bapak-bapak. Bapak ini malah udah ada yang dapat 2, ada 3. Ustadz, apa hukumnya sholat bagi pelaku zina? Diterima apa enggak sholatnya Pak Ustadz? Man sholatuhu lam tanhahu anil fahsya wal munkar lam yazdad illa bu'dan. Siapa yang sholatnya tidak mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar, maka dia semakin jauh dari Allah. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Apakah dengan dosa itu dia menjadi kafir Pak Ustadz? Dia tidak kafir kalau tidak ingkar. Kalau dia katakan tidak ada itu Tuhan, tidak ada itu surga, tidak ada itu neraka, tidak ada akhirat, baru dia kafir. Tapi kalau dia sekedar buat dosa, maka dia fasik. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak berikan hidayah kepada orang yang fasik. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari fasik. Terima kasih Ustadz. Semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Kenapa Ustadz selalu bacakan doa di belakang? Biar supaya jamaah mengaminkan. Amin, amin. Jamaah. Oh kalau gitu Ustadz aja yang enak, Ustadz yang dapat. Kami yang mengaminkan pun dapat juga. Apa kata malaikat? Walaka misluh. Kau tadi sudah mengaminkan, engkau dapat yang sama seperti yang kau aminkan. Makanya ibu kalau bapak berdoa, ibu aminkan. Tapi ibu tanya dulu doanya apa. Nanti amin, amin. Tanya mas doanya apa. Bagaimana jika ada pertanyaan masalah agama, tapi kita tidak memiliki ilmu? Apakah kita boleh berpendapat atau bagaimana Pak Ustadz? Saya menjawab yang saya pernah baca, yang saya pernah dengar, yang saya pernah belajar, yang saya pernah tahu. Kalau saya nggak tahu, kertasnya saya bawa pulang. Itu kami tonton di YouTube. Ustadz nggak pernah bilang nggak tahu. Kenapa semuanya Ustadz jawab? Yang nggak saya jawab dipotong videonya. Yang diupload yang saya jawab saja. Kalau saya nggak tahu, jangan dijawab. Inna sama telingamu wal basar, matamu wal fuad, hati, pikiran, lidahmu, semua akan ditanya. La taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Kalau nggak tahu jangan bicara, jangan ngomong. Walaupun titel kita MSI, Master Segala Ilmu. Terima kasih Ustadz. Panjang umur, sehat selalu. Amin. Kan? Mengenai fikih Ustadz. Oke. Air kencing itu kan najis. Ya, air sperma itu kan suci, tidak najis. Mengapa apabila kita kencing hanya istinja saja, sementara itu najis? Kenapa kita keluar sperma harus mandi? Sudah gitu kata Nabi. Kalau keluar air, wudhu. Tapi kalau keluar sperma, mandi. Padahal ini najis, yang ini tidak najis. Kenapa harus begitu Pak Ustadz? Pokoknya sudah begitu kata Nabi Muhammad. Jangan tanya-tanya. Yang dilihat itu bukan tempat keluarnya, tapi bukan benda yang dikeluarkan. Yang dilihat itu bukan saluran tempat keluarnya, bukan pula cairan yang dikeluarkan. Tapi yang dilihatkan itu adalah talazzuz. Talazzuz ada rasa nikmat. Maaf, maaf, maaf. Ada orang sakit, tiba-tiba keluar spermanya. Apakah dia wajib mandi junub? Tidak, karena tidak ada rasa nikmat. Ketika keluar rasa nikmat, talazzuz namanya. Talazzuz diambil dari kata lazid, nikmat. Tapi bukan yang lembaga ambil zakat. Ada orang mandi, habis mandi, maaf, maaf, habis mandi, tiba-tiba pas dia buang air kecil, keluar spermanya. Apakah dia wajib mandi junub? Tidak, karena tak ada talazzuz. Jadi ilat sebab mandi junub itu adalah talazzuz. Ada rasa nikmat, barulah dia disuruh mandi. Beda kalau ketemu dua khitan. Idza iltaqal khitanani faqad wajabal ghuslu.
Wa illam yanzil. Kalau orang melakukan senggama, dukhul, walaupun tidak keluar spermanya, tetap mandi. Itu kasusnya berbeda. Nah, jadi yang dilihat di sini bukan saluran tempat keluarnya, bukan pula cairan yang keluar, tapi talazzuz, rasa nikmat itu yang menyebabkan dia disuruh mandi. Bid'ah sudah merajalela. Bagaimana mengatasinya? Bid'ah pangkal tidak bersatunya umat Islam. Perbuatan, ucapan, tindakan, pikiran, tidak ada dalilnya bid'ah. Sesuatu yang tak ada dalilnya bid'ah. Pergi dia ke tanah lapang, dibentangnya sajadah, digelarnya sajadah, dia sholat. Allahu Akbar. Kenapa ente sholat di sini? Semakin panas, semakin berkeringat, semakin banyak pahalanya. Itu bid'ah. Tak ada dalil sama sekali. Selama ada dalilnya, maka tidak boleh kita bid'ahkan. Jangan membid'ahkan orang kalau ada dalilnya. Selama ada dalilnya, ada dalam Quran, ada dalam sunnah, ada dalam ijma', ada dalam qiyas, maka tidak boleh kita bid'ahkan. Ibu-ibu kumpul ramai-ramai baca Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Toto ada orang bid'ahkan. Apa ini rame-rame baca Yasin? Bid'ah. Belum tentu bid'ah, bro. Karena masih ada dalilnya. Dalil am, dalil umum. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah. Pada waktu subuhnya dia sudah diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu jangan mudah saling membid'ahkan. Karena ketika kau katakan, "Hei pelaku bid'ah," maka sama artinya kau katakan, "Hei penghuni neraka jahanam." Emangnya ente siapa? Neraka punya bapak ente. Apa hukumnya pakai celana panjang yang melebihi mata kaki? Nyindir saya ini. Apakah itu termasuk orang masuk neraka? Pakai celana melebihi mata kaki. Untung rumputnya subur, gak kelihatan. Ini celana melebihi mata kaki. Apakah masuk neraka? Ma asfalal ka'baini finnar. Kain, celana, jubah di bawah mata kaki masuk neraka. Neraka, 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 neraka. Jangan baca satu hadis. Ada hadis yang lain. Man jarra thawbahu khuyala. Kalau dilewatkan mata kaki untuk sombong. Kalau nggak sombong nggak apa-apa, kata Imam Syafi'i. Kalau nggak sombong nggak apa-apa, kata Imam Nawawi. Kalau nggak sombong nggak apa-apa, kata Imam Sun'ani dalam Subulus Salam Syarah Bulughul Maram. Kalau nggak sombong nggak apa-apa, kata Imam Syaukani dalam Nailul Autar. Kalau nggak sombong nggak apa-apa, kata Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam kitab Kaifana Ta'amal Ma'as Sunnah. Kalau nggak sombong nggak apa-apa, kata Syekh Ali Jum'ah. Kalau nggak sombong nggak apa-apa, kata Syekh Atiyah Sokor dalam kitab Fatawa Al-Azhar. Saya dalam hal ini tidak menyalahkan kawan-kawan yang sudah potong kaki celana. Bapak yang sudah potong jangan disambung, biarkan aja. Saya sudah terlanjur motong Pak Ustaz, biar aja. Bagi yang sudah terlanjur motong, yang belum motong jangan diejek. Jangan nanti pulang dari sini, ini kelihatannya setelah hijrah makin tinggi nih. Yang udah motong biarin, yang nggak motong. Kalau antara yang udah motong dengan yang belum motong saling ngejek, yang ketawa, yang nggak pakai celana. Ini masalah khilafiyah.